Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang kelas abstrak ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kelas abstrak? Jadi kelas abstrak itu adalah suatu kelas yang tidak dapat kita intens ya, atau tidak bisa kita buatkan objeknya. Contohnya seperti ini. Di sini saya terdapat sebuah kelas dengan nama buah ya. Kelas buah ini memiliki properti warna dan memiliki metode rasa dan metode get warna. Kemudian saya buat kelas apel, di mana kelas apel ini adalah turunan atau pewarisan dari kelas buah ya. Di sini pada kelas apel dia mempunyai satu metode dengan nama rasa. Kalau kita panggil maka akan menampilkan rasa manis ya. Kemudian ada satu lagi kelas dengan nama jeruk, sama turunan dari kelas buah juga, dan mempunyai metode rasa dengan tampilan asam. Jadi ketika saya mengintens apel ya, kemudian saya tampilkan metode rasa, maka akan menampilkan rasa manis ya, karena apel itu rasanya manis misalnya. Kemudian jeruk, saya intens jeruk, saya tampilkan rasanya, maka akan menampilkan rasa asam. Bagaimana kalau saya mengintens buah? Di sini kan tidak jelas buah itu rasanya bagaimana. Sehingga kita nanti menginginkan kelas buah ini itu tidak dapat kita intens ya. Sekarang kita lihat dulu hasilnya ya, manis dan asam. Sedangkan ketika buah ini belum ada outputnya atau tampilannya di sini, karena kita tidak tahu rasanya buah itu apa, karena belum jelas ini buahnya buah apa. Supaya kelas buah ini tidak dapat kita intens ya, kita harus buatkan dia menjadi sebuah kelas abstrak ya. Jadi ketika kita jadikan dia kelas abstrak ya, kelas abstrak seperti ini, maka secara otomatis itu nanti dia tidak dapat kita intens seperti ini. Kita lihat hasilnya ya, ini tidak dapat mengintens kelas buah karena dia bertipe abstrak ya. Jadi seperti itu yang dimaksud sebagai kelas abstrak. Kemudian di dalam kelas abstrak ada juga yang namanya interface ya. Jadi interface itu adalah sebuah kelas abstrak ya, di mana isinya itu atau metodenya itu hanyalah sebuah pendeklarasian saja. Supaya tidak bingung, saya buat contoh. Misalnya di sini saya buat interface ya. Misalnya interface rasa ya. Interface rasa. Di dalam interface ini metodenya hanya seperti ini. Misalnya saya tuliskan public function get rasa ya. Hanya seperti ya. Jadi hanya dituliskan seperti ini. Jadi tidak ada nilai, tidak ada penulisan nilai seperti ini ya. Ini
Jadi tidak bisa kita tuliskan tidak ada blok ya, tidak ada blok di dalam metodenya ya. Jadi hanya seperti ini. Jadi ketika kita mengimplementasikan sebuah interface, maka metode-metode yang ada yang kita deklarasikan di interface ini harus kita buatkan nanti di kelas turunannya ya. Misalnya di sini, jadi kalau saya ingin menggunakan interface-nya, berarti di sini saya harus implement rasa misalnya ya. Kenapa rasa? Kenapa di sini error? Karena lihat ya, di sini kita harus get rasa, artinya metode ini harus kita buat di kelas turunannya. Misalnya di sini saya ubah tadi namanya menjadi get rasa ya, sudah tidak error, sama dengan buah. Jadi untuk memanggil interface itu cukup kita tuliskan implement kemudian apa nama interface-nya. Kemudian ingat, ketika kita mengimplementasikan sebuah interface, kita harus mendeklarasikan metode di dalamnya ya. Jadi semua metode-metode yang kita deklarasikan di interface harus kita buatkan di kelas turunannya. Berarti di sini get rasa ya. Kita coba. Oh ya, karena di sini masih error karena metode buah ini masih saya deklarasikan. Sekarang kita save kembali. Oke ya, sudah tidak error. Nah, sekarang coba kita implementasikan ke contoh kasus sebelumnya di kelas barang ya. Jadi kelas barangnya ini ya, jadi ini barang bisa kita jadikan dia sebagai kelas abstrak ya. Jadi nanti di sini kita tidak bisa mengintens kelas dari kelas barang. Jadi di sini tinggal kita tambahkan saja ya kelas abstraknya. Kemudian kita lihat di setiap ini ya, di sini selalu ada function info ya. Di setiap turunannya ini selalu ada info ya, di makanan, di pakaian, dan di barang. Ini bisa kita buatkan dia menjadi interface ya. Jadi interface misalnya info barang. Tinggal kita tuliskan di sini public function misalnya get info. Oke. Tinggal kita implement ke kelas turunannya. Di sini kita implement info barang. Jangan lupa karena tadi namanya nama metodenya adalah get info, berarti di sini juga harus kita pakai nama get info ya. Kita lakukan hal yang sama pada kelas pakaian dan kelas sembako.
sekarang kita lihat ya oke ya, jadi tidak ada error, sama hasilnya ya. Jadi itu tentang interface dan kelas abstrak. Oke, cukup untuk video kali ini, sampai ketemu lagi pada video selanjutnya.